Tuan, Anda tidak apa-apa. Maafkan saya. Apa yang Anda lakukan? Saya akan panggil polisi. The film was translated and narrated by M Media. Liang Sikiao, Distrik Cheng'an, Shenzhen. Jianing, barangmu ini cukup mewah. Kau tidak pulang semalam kan? Liang Sikiao. Apa yang Anda inginkan dari saya? Ini hanya SIM-mu. Kau meninggalkannya padaku. Ini milikmu. Kembalikan milikku. Sikiao, SIM-mu sepertinya tertinggal di luar. Jianing, ada apa denganmu? Kau sudah ceroboh, dan sekarang kau selalu kehilangan barang. Kau menghambat bisnisku. Bisakah kau mengganti rugiku? Sikiao, jangan marah. Kamu, tunggu saja. Saya akan mencarinya untukmu sekarang. Tolong tunggu di sini. Saya akan mencarinya untukmu. Jangan marah lagi. Tidak ada di sini juga. Oh tidak, SIM Sikiao. Saya tidak benar-benar menghilangkannya kan? Kamu baik-baik saja. Ketua gue, orang itu sudah ditemukan. Surat izin mengemudi. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah Ini dari malam itu. SIM yang kamu tinggalkan di mobilku kan? SIM-ku. Bagaimana bisa sampai padanya? Sopir cadangan yang menyetiriku semalam. Itu kamu kan? Pengemudi pengganti, mungkinkah dia membicarakan Jianing? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gu Xian. Apa? Dia sebenarnya Gu Xian, yang memegang kekuasaan besar sejak muda, bernilai ratusan miliar, mengendalikan separuh kerajaan bisnis Shenzhen, Gu Xian. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam itu. Kamu bisa memilih uang, rumah, atau menjadi wanitaku. Ini kartu nama saya. Hubungi saya kapan saja setelah kamu memutuskan. Tidak perlu dipertimbangkan, Tuan Gu. Saya sudah lama mengagumi Anda. Gu Xian, bernilai ratusan miliar. Benar-benar ingin aku menjadi wanitanya. Jianing, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Semua pemeriksa. Halo, permisi, bagaimana cara ke rumah Liang Sikiao? Sikiao, belok kiri di sini dan naik ke lantai 3. Baik, terima kasih. Sebuah mobil mewah, terlihat sangat indah. Xian, kau datang menjemputku sendiri. Aku sangat terharu. Aku di sini menjemputmu ke kediaman keluarga Gu. Dia di sini untuk menjemputnya. Anak dari keluarga Liang ini. Kok dia bisa seberuntung itu ya?
The film was translated and narrated by M Xian, Media. ayo kita pergi. Jianing, kalian berdua berteman. Kau pasti tahu dengan jelas. Cepat ceritakan pada kami. Dia juga tidak memberitahuku tentang ini. Kau juga tidak tahu. Ya. Mobil itu benar-benar luar biasa. Pasti harganya puluhan juta, Kang. Kenapa? Mobil mewah orang lain. Kamu mau pakai untuk melunasi utang judimu juga? Sudah kubilang, kau bocah sialan. Beraninya kau bicara seperti itu? Beraninya kau bicara pada ayahmu seperti itu? Yang pantas disalahkan itu dirimu sendiri. Kau sendiri tidak berguna. Jika kau seperti si Kiao dan mendapatkan suami kaya, maka apakah aku masih harus khawatir setiap hari? Kamu khawatir, saya yang setiap hari khawatir akan urusanmu. Biar saya beritahu, bahkan jika suatu hari saya mendapatkan suami kaya, saya tetap tidak akan mungkin menjadi ATM-mu. Kau bajingan. Aku ayahmu. Aku akan menghabiskan uangmu saja. Aku akan menghabiskan semua uangmu. Wanita itu menipuku uangku. Dan setelah putus denganku, mengirimku ke penjara. Sementara dia sendiri hidup begitu nyaman. Kau tunggu saja. Masih menatapku ya? Kau tunggu saja. Xian, Liang Si Kiao, kau cukup baik sekarang, bukan? Rumah besar ini. berhenti bicara omong kosong, apa maumu? Kau tahu apa? Orang macam apa aku ini? Setahun yang lalu, untuk menyingkirkanku, kau mengirimku ke penjara. Sekarang, apa kau pikir? Kau masih bisa hidup dengan tenang? Lihan, aku benar-benar tidak berbuat salah padamu. Saat itu, aku berusaha untuk tidak mempermasalahkannya. Tapi Jianing, dia bersikeras memanggil polisi. Jianing. Teman-teman, aku tahu tempat yang bagus. Tempat itu punya semua yang kau inginkan. Lain kali, aku akan mengajak kalian semua. Kalau begitu, ayo pergi sebentar lagi. Hei, bukankah ketua Gu masih di sini? Teman-teman, kita sudah lama tidak bertemu. Kita harus minum kan? Ayo, kita minum. Ayo, cepat. Ketua Gu, aku sudah menemukan sopir pengganti untukmu. Mereka akan segera datang menjemputmu. Kau keluar bersenang-senang, tapi tidak fokus. Apakah anggota keluargamu mendesakmu? Ketua gue sekarang punya cinta baru. Tentu saja dia ingin segera pulang. Ayo, kita minum. Mobil yang baru bos kita dapat hari ini. Mengemudilah dengan hati-hati. Baru lacat sedikit saja. Kau sudah tak sanggup bayar. Saya sudah lama jadi sopir pengganti. Mobil mewah apa yang belum pernah saya lihat? Beberapa hari yang lalu, saya... Lihan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua karena kau. Kau ikut campur, bahkan sampai memanggil polisi. Jianin, menurutmu, kau sangat benar? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Apa kau masih berpura-pura bodoh denganku? Baiklah, saatnya kau belajar sesuatu hari ini. Lepaskan saya. Kemari, Tolong saya. kemari. Tolong saya. Sakit. Saya peringatkan kamu. Kamu dan saya tidak punya hubungan apapun lagi. Berhenti mengganggu saya. Kau kira bisa kabur setelah mempermainkanku? Katakan padaku, kau pikir kau siapa? Pergi sana. Jika kamu berani melangkah maju lagi, kamu akan menjadi orang hilang di kota ini. Jianing, sekarang kau benar-benar suka berkeliaran menggoda, bukan? Baiklah, aku pergi hari ini. Kita lihat lain kali. Apakah masih ada pria yang membantumu? The film Kau was tunggu saja. translated and narrated by M Media. Itu dia. Terima kasih barusan. Jika bukan karena kamu, Aku tidak peduli berapa banyak pria yang kamu miliki, tapi tolong jelaskan dengan mantanmu. Aku bukan salah satu dari mereka. mantan? Kamu bilang dia mantan saya? Tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku.
Bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja di sini. Aku tetap bisa menyetir dengan baik. Ini benar-benar membingungkan. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Jika kamu memukulnya, kamu harus membayar biaya pengobatan. Apa? Berapa banyak uang? Mungkinkah dia ingin membeli saya dengan uang? Saya bodoh karena berpikir barusan. Dia adalah orang baik. Ya, saya memang butuh uang, tapi saya hanya mencari uang halal dengan kemampuan saya sendiri. Nenek, Xiaoyan, ku dengar kau punya pacar. Kau akhirnya sadar. Senang punya seseorang yang peduli padamu, bukan begitu? Xiaoyan, kapan kau berencana untuk menikah? Nenek, apapun yang dia inginkan, aku akan memenuhinya. Tapi untuk sekarang, aku tidak akan mempertimbangkan pernikahan. Betapa tidak tahu malunya. Menyeret tunangannya di rumah, tidak mau bertanggung jawab, dan masih saja keluar untuk menggoda. Benar-benar bejat dan menjijikan. Bajingan tidak tahu malu. Saya benci. Anda telah menyimpang dari rute target. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Saya tadi tidak memperhatikan navigasi. Saya salah belok. Arahmu salah, tapi kamu masih jadi sopir pengganti. Siapa yang memberimu keberanian? Ikuti navigasi. Ada apa sekarang? Mobil Anda sepertinya mogok. Jangan khawatir, bos. Saya paling jago urusan kecil seperti ini. Hari ini, Anda beruntung bertemu saya. Jika Anda bertemu orang lain, saya rasa Anda harus memanggil perusahaan derek. Orang lain tidak akan salah belok, dan tentu saja tidak akan membuat mobil mogok. Ya, bos, Anda benar-benar bercanda. Ngomong-ngomong, bisakah saya merepotkan Anda? Berikan saya kotak perkakas. Bawa kantang. Bukan yang ini. Itu Kang Lancip. Itu dia. Bos, meskipun Anda kaya, tapi mobil ini terlalu mudah mogok. Tuan Gul, pelayan tua ini ada yang bisa dibantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mobilku. Apakah seburuk itu? Pesan 10 mobil untukku segera. Tidak masalah. Pilih yang paling mahal. Dimengerti. Edisi terbatas global. Paham. Aku akan segera pergi. Yang tidak mogok, tolong. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Gul, bagaimana kalau saya aturkan sopir untuk Anda? Tidak perlu. Carikan aku sopir pengganti. Baik. Tuan Gu, saya di sini untuk melayani Anda. Asisten Hai, aku ingin yang hari itu, sopir pengganti itu, yang bernama Jianing, si bodoh jalanan itu. Tapi ini semua dicocokkan secara acak oleh platform. Kalau begitu teruslah memesan sampai dia yang cocok. Aneh sekali. Bos, hari ini,
Kenapa Anda cari banyak sopir pengganti? Sudah berapa banyak ini sekarang? Sudah ketemu, tapi tidak digunakan. Apakah pengemudi pengganti juga harus anak dipandang? Aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Barang berharga juga tidak ada padaku. Aku harus kembali sekali. Untung kuncinya tidak diganti. Siapa? Jangan berteriak, ini aku. Kenapa kau di sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu rentenir-rentenir itu lagi. Mereka memukuli saya setengah mati, lalu melemparkan saya ke sini. Bukankah kau menggadaikan rumah kepada mereka? Satu rumah tidak cukup. Putriku sayang, fakta bahwa aku bisa melihatmu hari ini berarti aku belum ditakdirkan untuk mati. Jangan begitu. Kau menggadaikan rumah yang membuatku tunawisma juga. Aku saat ini punya tidak ada uang sama sekali. Jadi, kalau begitu pergilah pinjam uang, pergilah cari cara. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Aku ingin semua orang di Shenzhen tahu bahwa itu adalah kau Jianing, yang secara pribadi memaksa ayah kandungmu sendiri hingga tewas. Berhenti berteriak. 200.000, hanya 200.000 lagi, dan semua utang ayah bisa dilunasi. Sudah kubilang aku tidak punya uang. Jianing, bukankah dulu kamu bekerja di plat? Aku dengar para pemandu lagu itu yang bertemu dengan Taipan kaya bisa menghasilkan semalam. Kamu bisa mendapatkan ribuan atau puluhan ribu. Aku punya 100.000 di tabungan. Masih kurang 100.000. Lupakan saja. Ini terakhir kalinya aku bantu penjudi itu. Aku beritahu ya, ruang pribadi itu hari ini. Semua yang datang adalah tokoh penting. Ambilkan aku beberapa botol minuman keras impor termahal dan kirimkan ke sini. Ingat, pilih yang paling mahal. Kamu pasti akan mendapatkan bagian tipmu. Mengerti? Baik, manajer. Kalau begitu, aku akan mengirimkan ini dulu. Baiklah, cepat pergi. Baik. Halo, tuan-tuan. Bukankah ini sopir pengganti kecil itu? Kenapa kamu bekerja di sini? Akun pengemudi penggantiku diblokir. Jadi, ini kenalan lama Tuan Muda Ji. Coba kulihat. Memang, dia cantik. Lepaskan tangannya. Tuan Muda gue, apa yang kamu lakukan? Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Jangan merusak suasana. Saya bilang. Lepaskan tangannya. Keluar. Ya. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang bekerja. Berikan ponselmu. Apa yang sedang kau lakukan? Kata Sandi. Ini yang saya daftarkan untukmu. Aplikasi pengemudi pengganti baru. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Gu. Kau benar-benar penyelamat hidupku. Kalau begitu, suatu hari nanti aku akan mentraktirmu makan. Aku akan mulai bekerja dulu. Kamu kan sudah kerja sebagai sopir pengganti. Kenapa kamu masih perlu bekerja di sini? Bekerja 2 pekerjaan untuk mendapatkan 2 gaji. Apa kamu kekurangan uang? Siapa coba yang nolak dapat duit lebih? Seseorang sekaya Tuan Gu
pasti tidak peduli dengan sedikit uangku ini. Kalau begitu, kau masuk nanti dan pesan beberapa botol minuman keras mahal lagi. Aku masih bisa mendapatkan komisi lebih banyak. Ayo pergi. Jianing. Saya belum pernah melihat, segitunya kamu mau merendahkan diri sendiri, wanita tak tahu malu. Xian, keluargamu sangat mengekangmu, bukan? Jianing, Bagaimana kamu mengenalnya? kami pernah bertetangga selama beberapa waktu. Dia dulu bekerja di sini. The film Aku was kira dia sudah berhenti. translated and narrated Aku by dengar M di tempat Media. ini, selama kamu punya uang, apapun bisa terjadi. Bahkan tidur bersama. Aku ingin tahu apakah dia sekarang. Jangan kita tetap di sini, Dan. Jangan berdiri di sini mengobrol. Ayo masuk. Ayo masuk dan bicara. Masuk dan bicara. Tuan Uang, kemarilah. Minumlah. Tuan Uang, sudah lama aku tidak mendengarmu bernyanyi. Karena kamu ingin mendengarnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Jianin, biarku beritahu. Jika kamu tidak membawa uangnya hari ini, maka aku harus mengambil perhiasan ini dari rumah dan menggunakannya untuk melunasi utang. Berani sekali kau. Itu ditinggalkan ibuku untukku. Dia sudah meninggal. Tolong aku, orang yang masih hidup. Tidak bisakah kamu? Kau tidak boleh menyentuh perhiasan itu. Pergi kumpulkan uangnya. Aku harus menyimpannya. Hal terakhir yang ibuku tinggalkan untukku. Di kartu ini adalah utang ayahku padamu. Totalnya 200.000. Kamu sudah menyeret ini begitu lama. Total dengan bunga, sudah lebih dari 200.000. Bagaimana kalau kamu mengganti rugiku semalam? Dan aku akan melupakan yang sudah berlalu. Aku khawatir aku tidak akan bisa memuaskanmu. Aku akan pergi mencari manajer dan memanggil beberapa orang lagi. Cukup omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Malam ini, aku menginginkanmu. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau begitu, aku akan pergi lagi untuk menuangkan anggur untukmu. Pesan beberapa minuman. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Di saat seperti ini, kamu masih mempermainkanku. Kemari. Jianing. Itu telepon dari Jianing. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Bukan apa-apa. Itu panggilan mengganggu. Sudah kututup teleponnya untukmu. Baiklah, sudah larut malam. Pergi tidur. Xian, aku ingin kamu tetap bersamaku. Saya masih harus lembur. Kamu tidur lebih awal. Gu Xian. Kamu ikut campur terlalu banyak urusan. Apakah ada yang menghargainya? Klub Karau. Sialan kamu. Kamu mencoba lari. Sekarang kamu akan bersikap baik. Siapa itu? Jianing. Saya minta maaf. Saya terlambat. Rumah sakit.
Tuan Gue. Semua hasil tes masih akan memakan waktu untuk keluar. Namun, yang pasti adalah pasien tidak dalam bahaya serius apapun. Mohon tenang saja. Apakah kamu masih pusing? Tidak, Orang-orang itu sudah dihukum. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. terima kasih. Jianing. Kenapa sebenarnya kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Sebenarnya, orang itu adalah kreditur ayahku. Dia diutangi banyak uang. Jadi aku yang menghibur dan bayar utangnya. Berapa banyak yang masih terutang? Aku sudah melunasi semua utang. Nanti, aku mau ngomong ke manajer tentang racing. Mulai sekarang, jujur saja, jadilah pengemudi pengganti. Tentu saja. Menjadi pengemudi pengganti. Lebih cocok untukku. Kamu pasti lapar. Saya akan belikan kamu makanan. Asisten Hei, pergi periksa rekaman pengawasan dari malam 7 Mei dan rekaman kamera dashboard. Temukan semua yang kamu bisa dan periksa semuanya untuk saya. Grup dulu. Nona Liang, Ketua Gu sedang menangani sesuatu. Dia tidak ada di perusahaan sekarang. Tidak apa-apa. Aku akan menunggunya di sini saja. Baik, Aku dengar Ketua Gu menyuruh Departemen Teknologi bekerja lembur, merancang aplikasi pengemudi khusus. Hanya ada satu orang di dalamnya. Benar. Siapa namanya lagi? Jianing. Apa yang kamu bicarakan? Jianing. Rumah sewa. Si Kiao. Kau belum. Sudah lama dia aktif menghubungiku. Tidak menghubungimu adalah harapanku agar kita bisa hidup damai masing-masing dan menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Tapi sepertinya kamu tidak berpikir begitu. Liang Si Kiao, apa yang kau katakan? Mari kita bertemu besok sore. Mari kita jelaskan semuanya secara langsung. Aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Kediaman Gu. Villa keluarga Gu. Permisi. Aku sudah menunggu selama 1 jam. Bisakah aku merepotkanmu untuk menelepon si Kiao untukku? Nyonya muda mungkin sedang tidur nyenyak. Aku tidak berani mengganggunya. Nyonya muda. Sejak Nona Liang pindah, seluruh kediaman Gu tahu bahwa dia akan menikah dengan tuan muda kami. Si Kiao. Apa kamu dengar itu, Jianing? The film was translated Aku bahkan and tidak tahu kau narrated akan by menikah. M-Media. Selamat. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Jangan-jangan kamu cuma pura-pura bingung. Jianing, bagaimanapun juga kita berteman. Kenapa kamu terus mengganggu tunanganku? Bukan begitu, si Kiao. Kau salah paham. Yang ku tahu, kamu selalu mencari aku saat butuh. Kamu selalu merepotkan Xian. Dan sekarang kamu bahkan sudah menjadi pengemudi eksklusifnya. Jianing, ibumu meninggal lebih awal, dan ayahmu adalah penjudi busuk. Aku tahu kamu kurang sopan santun, tapi aku masih perlu mengingatkanmu. Satu hal, jangan jati wanita seperti itu. Gu Xian dan aku, sungguh tidak ada apa-apa di antara kami. Aku bersumpah padamu, aku tidak punya motif tersembunyi terhadapnya. Ketua Gue, forum pengusaha muda akan segera dimulai. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan benar-benar terlambat. Nona Jianing, bukankah dia belum menerima pesananmu? Ketua Guku sayang. Ada ribuan sopir pengganti di Shenzhen. Kenapa kamu harus terpaku pada hanya satu? Beritahu saya nomor teleponmu. Saya akan menggunakan informasimu untuk mendaftarkan akun sekali pakai. Jika orang ini berani menerima pesanan, dia mati. Jianing. Jianing. Penumpang, mohon jangan mengajak sopir bicara saat berkendara, karena bisa berakibat berbahaya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sengaja tidak menerima pesanan saya kan? Ketua Gul, kau punya pacar sekarang. Jadi lebih baik kita mengurangi kontak. Kurangi kontak.
Bukankah kita sekarang berada di mobil yang sama? Ya, kau sudah mengingatkanku. Nanti, pesanan dari akun ini. Aku juga tidak akan bisa menerimanya. Hentikan mobilnya. Tuan Gu. Tuan Gu. Pengemudi ini, tolong jangan saat mengemudi mengobrol dengan penumpang untuk menghindari bahaya. Tuan Gu, tolong bantu aku mengubah ulasan buruk ini. Kenapa harus aku? Kau memengaruhi reputasiku sebagai pengemudi pengganti medali emas. Reputasi apa? Yang pilih-pilih dan tidak menerima perintah. Apa itu sopir pilihan si peraih medali emas? Bukankah aku sudah mengambil pesanan itu? Tolong ubah ulasan buruk itu. Jangan pernah memikirkannya. Halo, Jianing. Uang yang ayahmu utang. Kapan kamu mau bayar balik? 200.000 yang kutang padamu. Sudah kulunasi. Ayahmu tidak memberitahumu yang sebenarnya. Bunga yang dia utang lebih dari 200.000. Aku beritahu kamu. Kumpulkan uangnya dalam 3 hari. Kalau tidak, aku akan memotong tangannya. Biar dia sendiri yang bayar utangnya. Aku tidak punya sepeser pun tersisa. Lakukan apapun yang kau inginkan padaku. Ketika ayahmu meminjam uang, dia menggunakan dokumenmu. Nona Lian, semuanya sudah dilakukan sesuai instruksimu. Ini adalah informasi. Kartu identitas Jianing. Ambillah. Apakah melakukan ini tidak apa-apa? Terakhir kali, Ketua Gue, dia melindungi wanita ini dengan sangat ketat. Dia hanyalah bunga liar dari luar. Ketua Gu hanya tertarik sesaat. Dia cuma mau main-main lalu ninggalin. Aku, sebagai calon keluarga Gu, Nyonya muda, akan melindungimu. Apa kau percaya padaku sekarang? Garasi parkir. Ada apa ini? Kau sebelumnya mengatakan hanya 200.000 yang diutang. 200.000. Setidaknya, kamu berutang padaku lebih dari jutaan. Bagaimana itu mungkin? Kata-kata saja bukan bukti. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat ayahmu memberitahumu sendiri. Ayah, Jianing, ini sungguh bukan aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Perkataan penjudi tidak bisa dipercaya. Nona Jian, Anda juga tahu itu kan, Jianing? Tolong selamatkan ayah. Selamatkan ayah. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. sebenarnya apa maumu? Awalnya, saya berniat menagih Anda 1 juta. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Oleh Anda memang tak bisa membayarnya. Jadi mengapa tidak membiarkan putri Anda melunasi utang untuk Anda? Bagaimana menurut Anda? Apakah itu bagus? Baiklah. Nah, gadis baik. Ikut saja dengan mereka. Demi kita sebagai ayah dan anak. Nona Jian, sudahkah Anda memikirkannya? Aku pasti itu. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan cari cara bayar uang itu. Anda punya kemampuan ini? Untuk membayar kembali 1 juta? Aku akan mencari cara. Dengan cara apa? Untuk mendapatkan uang secepat itu, sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati. Menjualnya kepada orang lain. Mengapa tidak menjualnya kepada saya? Cara apa? Bukan urusanmu. Beri aku waktu. Aku akan menyerahkan 1 juta kepadamu. Berapa lama beberapa waktu itu? 1 minggu. Baiklah. Serahkan uangnya di sini dalam 1 minggu. Nona Jian, aku tunggu kamu minta tolong padaku. Nunu, benarkah kamu tidak bisa meminjamkannya kepadaku? Aku janji akan segera membayarmu kembali. Jianing, kamu tahu aku baru saja menikah. Masih banyak hal yang butuh uang. Bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa membantu. Ada apa? Baru-baru ini, aku menghadapi beberapa kesulitan. Aku penasaran, kamu lagi stabil secara finansial nggak? Halo? Halo? Gu Xian. Di antara orang-orang yang aku kenal, yang terkaya adalah
Seseorang. Nona Liang. Orang itu bersikeras ingin masuk, mengatakan dia ingin bertemu tuanku. Kalau begitu, kenapa kau tidak cepat-cepat mengusirnya keluar? Baik, tunggu. Pergi bawa dia masuk. Katakan padanya aku menyuruhnya masuk. Ya. Nona Liang. Si Kiao, kupikir setelah kejadian terakhir kali, kau akan menepati janjimu. Aku tidak menyangka setelah hanya beberapa hari, kau sudah terburu-buru kembali ke sini lagi. Tidak, bukan begitu. Kali ini, aku punya sesuatu yang sangat penting. Ada apa? Ini tentang utang yang ayahku miliki. Masih kurang 1 juta. Aku berpikir, aku bisa minta bantuan dana dari ketua GUL. 1 juta, bagiku, hanya cukup untuk membeli tas. Sudahlah, anggap saja aku berbuat baik. Mengumpulkan karma baik untuk diriku sendiri. Aku akan meminjamkan uang ini padamu. Terima kasih, si Kiao. Aku janji, setelah masalah ini selesai, aku tidak akan makan atau minum. Aku akan bayar kamu duluan. Tunggu sebentar, aku akan mentransfernya ke kartumu. Si Kiao, ya, pakaianku adalah adibusana mewah. Jangan diotori. Kau tak mampu ganti rugi. Kenapa kamu di sini? Aku. Jianing, ibumu meninggal lebih awal, dan ayahmu adalah pecandu judi. Aku tahu kau tidak punya didikan, tapi aku masih ingin mengingatkan kau satu hal. Jangan jati wanita seperti itu. Bukan apa-apa, aku hanya lewat. Keesokan harinya. Si Kiao. Halo. Si Kiao. Itu yang kuberitahukan padamu sebelumnya. Utang itu jatuh tempo hari ini. Jika kamu punya waktu hari ini, transfer ke kartuku. Aku bahkan belum sepenuhnya bangun. Kenapa kau mendesakku? Aku akan mentransfernya padamu sebentar lagi. Sudah seminggu. Mana uangnya? Uangnya ada di kartu. Bisakah aku pergi sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Bos, tidak ada uang sama sekali di kartu. Jianing, Anda menolak tawaran baik dan lebih memilih hukuman. Begitu? Bagaimana dengan serikat? Tunggu sebentar, aku akan menelpon. Si Kiao. Aku menelpon lagi. Trik apa lagi yang ingin Anda lakukan? Ikat dia. Bu Xian, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa memberitahunya? Aku di sini. Aku mengerti. SOS Jianing. Oh tidak, ada bahaya. Gu Xian, tolong. Kamu harus menyelamatkanku. Apa Anda gila? Apa Anda ingin mati? Orang di dalam mobil. Kalau begitu suruh dia keluar. Siapa itu? Sepertinya ingatanmu tidak bagus. Begitu cepat, kamu sudah lupa siapa aku. Suruh orang di dalam mobil keluar. Kalau tidak nurut, kau bakal masuk ambulans. Jianing, kemarilah. Kenapa? Dia berutang uang padaku. Utang harus dibayar. Itu sudah sepantasnya. Berapa banyak dia berutang padamu?
Aku akan membayarnya untuknya. Dia harus membayar uang yang dia itang. Aku akan memberimu pilihan. Ambil uangku. Dan ingatlah, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika di masa depan kalian semua berani mengganggunya lagi, aku bersumpah atas nama keluargaku, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk berdiri di Shenzhen. Anda bilang Anda akan melupakan masa lalu. Tuan Muda Gu, kamu telah banyak membantuku lagi kali ini. Bagus kalau kamu tahu. Aku harap beberapa orang tidak akan sekejam itu untuk menolak perintahku. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Aku janji akan selalu siap sedia atas perintahmu. Saya akan melayani Tuan Muda Gu sebaik mungkin. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak menjadi sopir penuh waktuku? Bukankah itu tidak pantas? Jangan lupa, kamu masih berutang padaku 1 juta. Lalu berapa yang akan kamu berikan kepadaku sebagai gaji? 8.000. 8.000. Bukankah kamu orang terkaya di Xinjiang? Gaji bulanan 8.000. Itu 96.000 setahun. 1 juta. Aku harus bekerja untukmu selama 10 tahun. Kamu pikir itu terlalu sedikit? 6.000. Tuan Gu, hati-hati. Jemput aku tepat waktu besok. Terlambat dan gajimu akan kupotong. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan terlambat sedetik pun. Kenapa kau yang membawa Xian kembali? Xian memintamu menjadi sopirnya. Seharusnya aku yang tanyakan, mengapa kamu tidak mentransfer uangnya ke kartuku? Kartu banku dibekukan, makanya aku tidak kirim uangnya ke kamu. Lalu mengapa ponselmu mati saat aku menelponmu? Tidak bisakah ponselku kehabisan baterai? Jianing, aku memberitahumu, meminjamkan uang padamu itu kebaikanku. Jangan terlalu agresif di sini. Sejak awal, kamu tidak pernah berniat meminjamiku uang kan? Sepertinya kau tidak bodoh juga. Aku pikir kita setidaknya berteman. Teman, Jianing, tidakkah kau melihat dirimu sendiri? Apa kau pantas? Biarkan aku memberitahumu. Aku melarangmu menjadi sopir Gu Xian. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku butuh pekerjaan ini. Ketua Gu juga butuh sopir. Kecuali Ketua Gu memintaku mengundurkan diri. Kalau tidak, aku tidak bisa pergi karenamu. Kamu. Biarkan aku memberitahumu. Jangan terlalu mengandalkan hoki. Ketua Gu, sebagai sopirmu, aku tidak wajib menemanimu berbelanja. Jika kamu terus bicara, gajimu akan kupotong. Yang mana yang kamu suka? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah dia akan memberiku hadiah? Dia tidak akan tahu. Ini hari ulang tahunku hari ini kan? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Tuan Gu, beberapa potong ini berasal dari koleksi klasik merek kami. Yang di tengah juga bertatahkan batu kelahiran. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Bungkuskan untukku dan kirimkan ke kediaman Gu. Berikan pada Nona Lian. Ya, Tuan. Jianing, kamu benar-benar menipu dirimu sendiri. Nona Liang, ini adalah kalung yang Ketua Gu pilihkan untukmu. Oh iya, apakah Xian akan kembali untuk makan malam nanti? Aku sudah membuat sup kesukaannya. Asisten Ae bilang ke kami bahwa Ketua Gu punya janji malam ini dan tak bisa ikut makan malam denganmu. Baiklah kalau begitu. Nyati. Halo, penumpang dengan nomor telepon berakhiran penumpang 9573. Aku sudah di dalam. Dia sudah minum terlalu banyak. Cepat kemari dan bantu dia berdiri. Permisi, apakah Anda pemilik mobil ini? Anda berada di ruang pribadi yang mana? The Kamu film masuk was dulu. translated and Belok kiri narrated setelah by masuk. M Media. Jalan ke kamar di ujung koridor. Baik.
Halo, Tuan. Siapa kamu? Buka pintunya. Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Masih mau keluar? Mimpi saja. Buka pintunya. Buka pintunya. Kalau bisa diprovokasi, kenapa pilih Gu Xian kita? Benar-benar tidak tahu diri. Gu Xian menyuruhmu mengunci aku? Jangan pergi. Jangan pergi. Sudah lama kamu kemana saja? Aku baru saja menyiapkan hadiah yang murah hati untuk ketua gue. Hadiah murah hati apa? Aku dengar wanita bernama Jianing itu memprovokasi ketua gue. Aku baru saja memancingnya kemari dan menguncinya. Kamu mengunci Jianing. Benar sekali. Siapa suruh dia memprovokasi orang yang tidak seharusnya? Ketua gue. Di mana dia? Bawa aku padanya. Ketua gue. Tempat apa ini? Tidak ada sinyal sama sekali. Kamu baik-baik saja. Minta maaf padanya. Ketua gue. Minta maaf. Maafkan saya. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Jika ada di antara kalian, mulai sekarang, menyulitkan Jianing lagi, kalian melawan aku, Gu Xian. Ya. Bukankah Jianing sudah dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan? Bagaimana kamu bisa bersamanya lagi? Kamu cukup tahu banyak ya? Bukan berarti aku tahu banyak. Hanya saja setiap gerak-gerik ketua Gu sedang diawasi. Baru saja beberapa orang mengirimiku pesan, mengatakan kamu ada di bar bersama Jianing. Itu urusanku sendiri. Tapi nenek jelas mengatakan, Kamu menggunakan nenek untuk menekanku. Liang Xiqiao. Jika kamu punya ketidakpuasan denganku, kamu bisa meninggalkan keluarga Gu kapan saja. meninggalkan keluarga Gu. Gu Xian tidak menginginkanku lagi. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan keluarga Gu. Jianing, mulai sekarang, kamu masih akan menyetir untuk ketua gue. Terima kasih, Asisten Hai. Ketua Gu beralih ke Rolls-Royce. Ya, mobil apa yang dia kendarai, itu tergantung suasana hati ketua gue. Dia sudah punya Rolls-Royce sebelumnya, tapi di bulan Mei, itu sudah dilikuidasi. Mungkin dia baru-baru ini merasa, mobil ini cukup nyaman, bukan? Mei. Ya, Tanggal berapa di bulan Mei? mungkin Mei. Sekitar tanggal 7 atau 8. Tanggal 7 atau 8 Mei. Rolls-Royce. Orang yang berhubungan denganku malam itu. Mungkinkah itu Gu Xian? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ngomong-ngomong, Ketua Gu, bukankah Anda juga punya sebelumnya The film was Rolls-Royce lainnya? translated and narrated by M Media. Ya, kenapa? Xian, kamu kembali. Nenek juga sudah kembali. Kenapa dia ada di sini? Aku punya kabar baik untuk dibagikan kepada kalian semua. Kabar baik apa? Aku hamil. Liang Xiqiao hamil. Kalau begitu, aku pasti salah menebak. Ya, orang dari malam itu, bagaimana mungkin itu? Mungkinkah itu Gu Xian? Dasar anak nakal. Pulang terlambat setiap hari. Hari ini, ketika aku bergegas kemari, aku melihat si Xiqiao sendirian, tinggal di sini sendirian, tanpa ada yang menemaninya. Sudah kubilang, Nak, kau benar-benar tidak perhati-hatian. Nenek, Xiaoan memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi aku juga berharap dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Tahu? Bagaimana kau masih bisa membelanya? Jangan khawatir, Nenek. Akan membantumu mendisiplinkannya. Kapan ini terjadi? Tadi siang saat makan siang, ada hidangan ikan. Dan setelah 2 suap, aku merasa mual. Jadi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan benar saja, aku hamil. Dokter bilang sudah 3 bulan. Si Xiqiao, kehamilanmu masih sangat awal. Jadi mulai sekarang, mengenai pola makanmu, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu tidak bisa makan sembarangan lagi. Kami punya seseorang di sana, juru masak dari kampung halaman kami. Besok,
Aku akan menyuruhnya datang ke sini untuk melayanimu, maka aku bisa tenang. Xiao Yan, keamanan di sekitar kediaman ini juga harus diperketat. Berapa banyak mata di Shenzhen yang mengawasi kita, keluarga Gu? Kamu harus melindungi cicit kuning dengan baik. Baiklah, aku akan pergi melakukannya sekarang. Baiklah. Cari cara agar janin di kandungan Liang Xiqiao mendapatkan tes DNA. Semakin cepat, semakin baik. Ya, Xian, Kenapa kamu di sini? aku merindukanmu. Keberadaanmu di sini hanya akan mengganggu pekerjaanku. Tapi kamu pulang sangat larut setiap hari. Dokter bilang, bayinya perlu lebih sering bersama ayahnya agar berkembang dengan sehat. Ketua Gu, ada sesuatu yang perlu saya beritahu langsung ke Anda. Karena kalian berdua perlu bicara. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Tuan Gu, apa yang Anda minta sebelumnya? Laporan tes DNA sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Anak dalam kandungan Nona Lian memang milik Anda. Apakah kamu secara pribadi mengawasi pengambilan sampel darah Liang Xiqiao? Ya, wanita hamil itu sudah 3 bulan mengandung. Darah vena bisa diambil. Untuk tes DNA non-invasif, saya mengawasi seluruh proses. Halo, Dokter Lu. Aku di sini untuk pemeriksaan prenatal. Ini, Bantu aku melakukan satu hal. Ada 500.000 di kartu. Itu semua milikmu. Nona Liang, berikan saja perintahnya. Saya pasti akan melakukannya. Hari ini akan ada seorang wanita hamil bernama Jianing datang untuk pemeriksaan prenatal. Aku ingin kau menukar 2 sampel darah kita. Tukar mereka. Baik, Bagus, Gu Xian. Kamu, jadi kau benar-benar mencurigaiku selama ini. Untungnya, aku sudah bersiap. Xian, bisakah kau memindahkan Jianing untuk menjadi sopirku? Ada begitu banyak sopir di rumah. Pilih saja salah satu. Tapi semua sopir di rumah adalah laki-laki. Tak nyaman dengan orang yang bolak-balik. Jianing adalah seorang gadis, dan kami memiliki hubungan yang baik. Aku akan merasa lebih tenang dengannya. Baiklah. Gu Xian memindahkanmu untuk menjadi sopirku. Kau pasti sangat tidak senang tentang itu kan? Tidak. Jianing, sekarang tidak ada lagi yang akan melindungimu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Siapa bilang tidak ada yang lain? Pelayan di rumah sedang bersih-bersih menyeluruh dan tidak cukup tangan. Pergi bantu mereka. Aku hanya sopirmu. Masalah-masalah ini bukan tanggung jawabku, karena Xian memindahkanmu kepadaku. Apapun yang aku suruh kau lakukan, kau harus melakukannya. Bersihkan petak bunga di luar. Dan meja-meja ini, bersihkan semuanya. Jianing. Bangun. Bangun, bangun. Kamu tidak pingsan kan? Gu Xian, apa yang kamu lakukan? Membawamu ke rumah sakit. Kenapa aku pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Aku hanya mengira kamu pingsan. Aku mungkin hamil. Jadi aku mudah mengantuk. Aku cukup lelah akhir-akhir ini. Aku mungkin tadi tidur nyenyak. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tidur di kamar tamu malam ini. Baik. Halo, aku menyuruhmu pergi sekarang dan ambilkan aku camilan larut malam. Apa? Aku ingin minum.
Sup kacang merah dari toko di timur kota itu. Bagian timur kota, lebih dari 10 kilometer dari ini. Lagi pula, makan camilan larut malam, begitu larut. Apa kamu tidak takut gemuk? Kurangi omong kosong. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Kamu mau kemana? Ini semua karena Nona Liang. Bersikeras ingin minum sup kacang merah. Aku akan pergi membelikannya untuknya. Kalau begitu kamu pergi. The film was translated Ketua Gu, and narrated selamat by pagi. M Media. Selamat, Ketua Gu. Nona Liang, boleh saya tanya kapan Anda mengetahui Anda hamil? Baru sekitar seminggu terakhir ini, sepertinya yang terkenal. Grup Gu akan menyambut ahli warisnya sendiri. Xian dan aku sama-sama menantikan kelahiran anak ini. Nona Liang, selamat. Xiaoyan, apakah kamu melihat berita itu? Aku melihatnya. Bagus, berita gembira seperti ini harus diketahui semua orang. Pernikahanmu juga harus dipercepat. Aku lagi dinas luar beberapa hari ini. Mengenai pernikahan. Aku akan menyiapkannya setelah kembali. Itu tidak benar. Liang Xiqiao tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyuruhku. Dia pasti pergi ke suatu tempat yang tidak ingin orang lain tahu. Kau sangat baik saat terakhir kali. Selanjutnya, aku akan terus melakukan pemeriksaan di sini. Aku butuh kau merahasiakannya untukku. Sama sekali jangan biarkan siapapun menemukan bahwa aku tidak hamil. Nona Liang, Anda membuat saya dalam posisi sulit. Ada begitu banyak item pemeriksaan prenatal. Tidak mungkin setiap satu item melewati tangan saya. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kau tidak bisa, kau harus. Aku memberitahumu. Karena kau mengambil uangku. Kau tidak bisa lepas dari ini. Kau bantu aku melakukan ini dengan benar. Dan kau secara alami akan diberi imbalan yang baik. Kalau tidak, aku akan bongkar fakta kamu memakai uang untuk pemalsuan kepada atasanmu. Tebak apa yang akan terjadi? Nona Liang, saya mohon, jangan pernah lakukan itu. Permisi. Gu Xian, kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Tidak nyaman bicara di telepon. Apa terjadi sesuatu? Baik, aku akan kembali secepatnya. Sepertinya aku harus bergerak lebih dulu. Bantu aku turunkan barang-barang. Aku tidak bisa membawanya sendiri. Hanya sedikit barang ini. Dan kamu tidak bisa membawanya. Aku sedang hamil sekarang. Aku tidak bisa mengangkat barang berat. Pura-pura hamil, tapi tetap sombong. Ya. Apa kau mengerti aturannya? Aku adalah majikan. Kau adalah pelayan. Aku harus berjalan di depanmu. Baiklah, baiklah, kamu pergi. Liang Xiqiao. Sakit sekali, Xian. Aku sangat kesakitan. Cepat panggil ambulans. Itu Jianing. Jianing mendorongku. Aku tidak. Sangat disayangkan. Janin di rahim Nona Liang tidak dapat diselamatkan. Anakku. Anakku.
Itu Jianing. Jianing membunuh anak kita. Xian, kau tidak boleh membiarkannya lolos. Apa? Kamu membunuh cicitku. Aku tidak. Selalu Liang Xiqiao yang menjebakku. Dia sama sekali tidak hamil. Jianing, kau melukai anakku. Apa kau masih mencoba mengelak tanggung jawab? Cukup. Apa sebenarnya kebenarannya? Biarkan dokter yang bicara. Nona Liang memang keguguran. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia menerima uang dari Liang Xiqiao. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. Saya tidak kredibel. Kalau begitu dekan seharusnya kredibel kan? Pemeriksaan ini dilakukan oleh dekan secara pribadi untuk Nona Liang. Ini adalah catatan keguguranku sebelumnya. Ini sudah cukup. Meskipun dia adalah dekan yang dipercaya keluarga gue, secara pribadi melakukan pemeriksaan Anda, saya masih bisa mengubah hasil pemeriksaan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang setelah sampai seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Xian, aku benar-benar sangat teraniaya. Tidak hanya anakku mati karena dilukai, tapi aku juga difitnah seperti ini. Xiqiao, baiklah, jangan sedih lagi. Jangan khawatir, keluarga Gu pasti akan memberimu penjelasan. Xiaoyan, jika kamu tidak sanggup melakukannya, aku, wanita tua ini, akan membantumu menghadapi wanita ini. Aku... Nenek, kamu tidak perlu repot-repot. Departemen Hukum Grup Gu. Bukan hanya pajangan. Nona Jian, saya di sini untuk mengantarkan ini. Gugatan. Isi gugatan. Sengaja melukai Liang Xiqiao. Mengakibatkan dia keguguran. Di mana Gu Xian? Aku ingin menemuinya. Maaf, Nona Jian. Tuan Gu bilang dia tidak ingin bertemu Anda. Nona Jian, saya akan menasihati Anda secara pribadi. Cari pengacara yang baik secepatnya. Beberapa orang memanggil saya keluar tapi tidak bicara. Hanya fokus minum sendiri. Saya benar-benar belum pernah melihat Anda seperti ini. Sepertinya Anda cukup terluka dalam kali ini. Apa yang kamu tahu, Hal? Beberapa orang tidak mau menghadapi perasaan mereka yang sebenarnya, menenggelamkan kesedihan dalam alkohol. Apa? Kau mabuk? Bisakah pengemudi yang ditunjuk itu menjemputmu? Apa hebatnya itu? Apakah pengadilan dijalankan oleh keluarga GUNO? Apapun yang kamu katakan, berlaku. Beraninya kamu melewati pengadilan dan langsung menyerahkan gugatan padaku. The film Apa kamu was pikir aku takut translated padamu? and narrated by M Media. Maafkan ibu, sayang. Ibu salah. Ibu tidak marah lagi. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Menurutmu apa? Bukankah Tuan Gu baru saja bilang, kamu tidak ingin bertemu denganku? Tentu saja aku di sini untuk membereskan urusan denganmu. Jianing, kamu benar-benar berani. Kamu telah melampaui batas kesabaranku berkali-kali. Aku memaafkanmu berkali-kali. Namun kamu tetap memperburuk keadaan hingga titik yang tidak terkendali. Kamu menelponku. Kamu katakan ingin memberitahuku sesuatu. Aku bergegas kembali. Tapi aku melihatmu mendorong Liang Xiqiao jatuh dari tangga. Kenapa kamu melakukan itu? Aku tidak. Lupakan saja. Bagaimanapun, apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya padaku. Lalu, bagaimana aku harus percaya padamu? Gu Xian, aku tidak ingin bicara denganmu. Kamu pergi dari sini. Kamu wanita, pendusta yang jahat. Keluar. Keluar. Pergi sekarang, atau aku teriak minta tolong. Telepon siapa? Telepon ayah dari anak. Dalam perutku. Gu Xian. Kamu baik-baik saja. Kamu sakit?
Di mana kotak P3K? Aku akan membalutnya untukmu. Kamu tidak perlu repot-repot. Bagaimana jika terinfeksi? Kamu tidak boleh terluka sekarang. Atau sakit. Sudah kubilang kamu tidak perlu repot-repot. Kita saat ini hanya penggugat dan tergugat. Hubungan penggugat dan tergugat. Nenek, Si Kiao. Apa yang kamu pegang? itu pelayan di rumah sedang menstruasi dan tidak membawa pembalut. Dia The suruh aku film was ambil beberapa buat dia. translated and Dia hanya narrated seorang by pelayan. M. Media. Beraninya dia memerintah. Calonnya muda. Tidak apa-apa, Nenek. Itu hanya kebetulan. Dr. Lu, kami mengundangmu ke sini hari ini karena kami masih ingin bertanya tentang kehamilan dan keguguran si Kiao. Nyonya tua, pemeriksaan keguguran ini dilakukan secara pribadi oleh dekan kami. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa mengundangnya untuk Anda. Dr. Lu, tapi saya merasa ada beberapa hal yang Anda tahu lebih banyak darinya. Nyonya tua gue, Anda bercanda. Dr. Lu, kebenaran akan selalu terungkap. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang sebelumnya berani membuat masalah serta memfitnah di depan keluarga guru kami? Bagaimana nasib mereka? Dia diusir dari Shencheng tanpa uang sepeser pun. Hidup lebih buruk daripada anjing liar di jalanan. Saya akan memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda segalanya. Nona Lian, sebenarnya tidak hamil. Ini, Itu, catatan keguguran itu, saya ubah untuknya. Laporan pemeriksaan prenatal itu, juga saya tukar untuknya. ditukar? Ditukar dengan siapa? Laporan pemeriksaan prenatal itu, sebenarnya milik Jianing. Apa? Maksudmu, itu Jianing? Ya, wanita hamil bernama Jianing ini. Rutin cek prenatan di rumah sakit kami. Waktu itu kami melakukan tes DNA. Nona Lian juga, yang memaksa saya untuk menukar darahnya dengan darah Jianing. Jadi, kamu mengatakan, orang yang hamil itu, sebenarnya Jianing. Orang yang mengandung cicit keluarga guru kami, adalah Jianing. Nyonya tua gue, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan tanpa rahasia lagi. Jadi Jianing, seharusnya menjadi menantu cucuku. Aku tahu Xiaoyan seolah merasakan hal istimewa untuk anak itu. Tapi sebelumnya, aku mencoba segala cara untuk menghentikannya, agar tidak berada di sisi Xiaoyan. Dan bahkan ingin dia meninggalkan Shencheng. Halo, siapa ini? Jianing, ini aku, Nenek Gu Xian. Nyonya besar Gu. Jianing, cepatlah datang kepadaku. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu secara langsung. Jika ini tentang gugatan, Gugatan? Gugatan apa? Siapa yang akan menggugatmu? Jika Gu Xian berani menggugatmu, aku akan mematahkan kakinya. Cepatlah datang. Jianing, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Jangan sampai janinnya terganggu. Menunggumu. Jianing, Nenek, ini aku. Aku tahu kau sudah kembali ke kediaman lama dan tidak nyaman tanpa seseorang di sisimu. Jadi aku sengaja datang untuk melayanimu. Liang Sikiao, jangan bermain-main seperti ini. Aku memperingatkanmu. Gunakan pikiranmu dengan baik. Lihat apa yang kau katakan. Aku istri Xian. Tentu saja aku harus menjagamu dengan baik.
Awalnya, aku ingin menyelamatkanmu kamu. Tapi siapa sangka, kamu masih begitu keras kepala dan delusi. Biarkan aku memberitahumu. Doktermu memberitahuku kebenarannya. Kamu sama sekali tidak hamil. Anak Xian. Jadi kenapa? Xian dan aku masih punya jalan panjang. Jika aku tidak hamil sekarang, aku akan hamil pada akhirnya. Ya, apakah kamu pikir aku masih akan membiarkan seseorang dengan niat buruk sepertimu tinggal di sisi Xiaoyan? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku tidak akan ribut soal ini denganmu. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan tinggalkan keluargaku. Apa kau pikir pernikahanku dengan Xian bisa dikendalikan oleh wanita tua sepertimu? Berapa hari kau yang tersisa untuk hidup, sedangkan aku dan Xian, kamu tidak perlu khawatir. Kamu... Sayang sekali, The film was Pernikahanku translated dengan Xian. and narrated by M Media. kamu tidak akan bisa hadir. Xian, tolong. Ada apa ini? Aku temukan nenek pulang sendiri ke rumah tua. Aku cemas, lalu mengikutinya lagi untuk cek. Siapa sangka, begitu aku masuk pintu, aku menemukan nenek sudah jatuh. Untung saja kamu kembali. Xian, cepat, panggil ambulans. Xian, kamu terlalu memaksakan diri. Kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Sedangkan nenek di sini, aku yang akan mengurusnya. Hasil tes sudah keluar. Tanda-tanda vital pasien. Semuanya stabil. Jika situasinya stabil, kemungkinan untuk bangun sangat tinggi. Jika kita benar-benar menunggu wanita tua itu, kalau cerita semuanya ke Xian, itu buruk. Dia sama sekali tidak boleh bangun. Xian, nenek mungkin bangun kapan saja. Kenapa kamu nggak menyiapkan makanan? Orang tua itu lemah. Dia perlu pulih dengan baik. Baik. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu menghalangiku. Liang Xiqiao, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merapikan pakaian nenek. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menjenguk pasien. Pasien keluargaku, kapan giliranmu untuk berkunjung? Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Kamu, Tetaplah. Nenek pergi ke rumah lama, hanya untuk menemuimu. benar sekali. Aku tidak tahu apa yang nenek Gu ingin katakan padaku. Jika aku tiba lebih awal, mungkin nenek Gu tidak akan jatuh dari tangga. Itu karena kamu menyebabkan aku keguguran. Nenek ingin membelaku. Itulah mengapa dia memanggilmu ke kediaman Gu, ingin memberimu pelajaran. Xian, kenapa tak kita lepas saja dia? Bagaimana jika nenek bangun dan melihatnya? Marah lagi, dan kondisinya memburuk. Liang Xiqiao, sebaiknya kamu menahan diri. Jika aku tahu, kalau jatuhnya nenek Gu terkait denganmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Gu Xian, apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumahku sendiri. Apa aku perlu melapor padamu? Betapa kekanak-kanakannya. Berikan padaku. Kamu. Ini yang kutemukan. Ini ponsel nenekku. Wanita hamil bernama Jianing itu sudah periksa prenatal di rumah sakit kami. Waktu itu untuk tes DNA. Nona Liang juga memaksa saya untuk mengambil sampel darah Jianing dan dia menukarnya dengan darahnya. Keluar. Tuan Gu, jangan marah. Saya hanya khawatir dengan situasi keluarga Gu. Berpikir untuk menyelidiki dengan jelas dan memberitahu orang-orang Shenzhen agar semua orang tidak khawatir. Serahkan kameranya. Saya bertanya-tanya selarut malam ini, siapa yang bersama Ketua Gu? Jadi ternyata pemeran utama wanita itu bersama Ketua Gu selama 40 menit itu. Itu kamu. Itu kamu? Apa kamu yakin itu dia? Ya, ketika saya melihat wanita ini waktu itu, dengan penampilan yang jelas, saya bahkan berpikir untuk mengunggahnya ke situs gosip terbesar. Namun, Ketua Gu memiliki jaringan kekuasaan luas. Semua video itu sepenuhnya dihapus. Ternyata itu kamu.
Sepertinya, saya telah menjadi mak omblang untuk kalian berdua. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Keluar. Baiklah, baiklah. Ada apa denganmu? Aku mabuk malam itu. Kamu juga mabuk. Kamu tidak bisa mengenaliku setelah sekian lama? Bagaimana aku bisa mengenalimu? Kamu juga tidak mengenaliku kan? Jika kamu tidak meletakkan SIM Liang Xiqiao di mobilku, bagaimana mungkin aku mengira itu kamu? Jadi begitu. Hari itu, aku salah mengambil SIM-nya. Aku curiga. Nenek tahu kebenaran ini. Dan itulah mengapa dia dicelakai oleh Liang Xiqiao. Sekarang kita punya bukti. Bisakah kita memanggil polisi? Dan biarkan mereka menanganinya. Panggil polisi? Ya, Itu akan terlalu mudah baginya. Xian, kamu membawaku ke perusahaan hari ini. Apakah ada sesuatu yang penting? Semuanya, tenang. Ketua Gu ada yang ingin disampaikan. Aku yakin semua orang sudah mendengar. Nenekku, 2 hari yang lalu, jatuh dari tangga. Dia masih dalam keadaan koma. Jadi, untuk menambah kebahagiaan, aku telah memutuskan untuk menikahi Liang Xiqiao. Tanggal pernikahan ditetapkan minggu depan. Selamat. Selamat menikah, Ketua Gu. Xian, aku sangat senang. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Selamat. Nona Liang, kamu pasti sangat bahagia. Terima kasih. Hati-hati, apa kamu nggak bisa lihat arahmu? Bukankah ini Nona Liang? Kudengar kau akan menikah. Selamat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Jangan gugup. Bukankah kudengar? Kau akan menjadi nyonya sejati keluarga Gu? Aku hanya datang ke sini untuk ikut bersukacita atas kemuliaanmu. Bukankah aku sudah memberimu banyak? Liang Xiqiao, kau tidak bisa begitu saja membelakangiku. Aku melakukannya untukmu, sehingga kau pergi dan menyakiti Jianing, dia putri kandungku. Jika bukan karena hal-hal yang kulakukan untukmu, menurutmu kau bisa naib pohon besar keluarga Gu ini? Cukup. Apa yang kamu teriakkan? Ada 300.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Bagus kau tahu tempatmu. 300.000. Kau sudah mengambil cukup banyak. Kau, apa yang kau lakukan? Kau. Nona Jianing. Mungkinkah kau dan ketua gue? Jianing, kau sungguh luar biasa. Seperti yang kuduga dari putriku. Ada 300.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Kamu mengambil uang Liang Xiqiao. Mengatakan aku demi uang. Mengkhianati keberadaan Bu Xian. Bukankah begitu? Jangan sebutkan masalah itu lagi. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kau sudah menjadi wanita ketua gue, maka bagaimanapun juga, aku tidak akan membantunya, Liang Xiqiao, untuk membuat kesaksian palsu. Tidak tahu malu. Kok bisa ada orang setak tahu malu kamu? Aku putrimu. Putrimu? Bagaimana bisa ada? Ayah tak berperasaan sepertimu? Jianing, kau tahu semua ini? Para kreditor itu menatapku setiap hari. Jika aku tidak punya uang, mereka akan memotong anggota tubuhku. Tapi Liang Xiqiao punya uang. Kenapa aku tidak bisa melakukan sesuatu untuknya? Jadi kamu mendorong putrimu ke dalam lubang api. Ketua gue, aku lihat kau sangat peduli pada Jianingku. Kalau begitu aku bisa dianggap setengah mertuamu. Bagaimana kalau begini? Aku memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Jika kamu berani muncul lagi, aku jamin aku akan mencari seseorang untuk mematahkan kakimu. Kau. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu merasa lebih baik? Ya. Terima kasih. Aku, Gu Xian, seorang pria terhormat, menyetir untukmu, mengantarmu jalan-jalan, dan membantumu menjernihkan pikiran. Itu saja, hanya ucapan terima kasih. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Gu Xian, kamu tidak serius kan? Apa? Kamu tidak mau? Aku hamil, kamu tahu. Aku akan berhati-hati. Pertama kali kita di mobil. Jianing. Aku menyukaimu. Aku akan menjagamu, menemanimu, dan melindungimu. Hati-hati jangan sampai terekam kamera.
Tidak akan. Tidak ada yang akan memotret kita. Tapi ada kamera di mobil. Cepat hapus videonya. Tidak, Kenapa disimpan kalau tidak dihapus? tentu saja. Untuk disimpan dan dikagumi. Gu Xian. Nona Liang, gaun pengantin ini bikin kamu makin cantik. Pasti sangat mahal kan? Apa yang mahal dari itu? Ini karya desainer Perancis yang aku temukan. Yang terburu-buru mengerjakannya. Dan kemudian dikirim kembali dari Paris melalui udara. Bahkan orang biasa yang punya uang tidak akan bisa memakainya. Ketua Gu benar-benar peduli padamu. Oh, benar. Aku dengar. Nyonya besar Gu punya gelang Jiok. Yang dimilikinya, itu adalah pusaka keluarga Gu. Katanya itu akan diberikan kepada calon cucu menantu. Sayang sekali, Nyonya besar belum bangun. Aku ingin tahu, apakah dia akan bisa hadir di pernikahanmu dengan ketua Gu? Pusaka apa? Setelah aku menikah dengan Xian, tidak peduli seberapa mahal perhiasannya, aku akan punya sebanyak yang aku mau. Itu hanya gelang Jiok. Aku lebih baik tidak memilikinya. Nyonya tua itu tidak kehilangan nyawanya. Akan lebih baik jika kamu tidak pernah bangun. Nenek, apa kamu belum akan bangun? Aku akan segera menikah. Di pernikahan itu, aku sudah menyiapkan pertunjukan yang bagus. Kamu benar-benar tidak boleh melewatkannya. Xian, jangan khawatir. Para dokter bilang, tanda-tanda vital nenek semuanya normal. The film was translated and narrated by M Media. Xian, lihat cepat. Nenek, Pengantinnya sangat cantik. Selamat, selamat. Terima kasih. Jianing, apa kau punya sopan santun? Di pernikahan orang lain, kau memakai gaun yang mirip gaun pengantin. Mencoba mencuri perhatian. Terlihat bagus kan? Apa aku mengirimimu undangan? Beraninya kamu muncul di sini tanpa malu? Aku tidak datang tanpa diundang. Xianlah yang mengundangku ke pernikahannya. Biar aku beritahu kamu, jangan sia-siakan usahamu. Hari ini adalah pernikahanku dengan Xian. Dari mana kamu mendapatkan gelang itu? Terlihat bagus kan? Ini sepertinya gelang Jiok Nyonya besar Gu. semuanya tenang. Saya sangat senang bahwa semua orang bisa datang ke sini untuk menghadiri pernikahan saya dengan Jianing. Apa yang kamu katakan? Xian, kamu bercanda kan? Bercanda tentang apa? Jianing adalah orang yang selalu ingin saya nikahi. Sudah kubilang. Aku datang untuk menghadiri pernikahan Xian, bukan pernikahanmu. Jianing, dasar wanita jahat, kamu dibalik semua ini. Menurutku kaulah yang sedang bermain-main untuk menjadi Nyonya Gu. Kau benar-benar sudah berusaha keras. Xian, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kau jelas tahu aku sedang mencari pengemudi pengganti dari hari itu. Tapi kamu tutupi hal itu dari Jianing, menggunakan identitasnya untuk pindah ke rumahku, dan berulang kali mencoba menjebaknya, menempatkan Jianing dalam situasi mematikan. Pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Bawa dia ke sini. Katakan sendiri. Akulah yang mengambil uang Liang Xiqiao dan memodifikasi informasi pengemudi yang ditunjuk di Bakan. Xian, jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Aku tidak, ketua gue. Wanita ini memaksaku melakukannya. Dia hanya ingin menipumu. Pada malam 7 Mei, pengemudi yang kamu pilih adalah Jianing. Xian, aku mengakuinya. Akulah yang menyamar sebagai Jianing. Tapi aku melakukan itu karena aku terlalu mencintaimu. Lagi pula, Jianing adalah temanku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Kamu tidak hanya dengan kejam menyakiti temanmu, tapi kamu bahkan tidak menampuni wanita tua sepertiku.
Bagaimana kamu bisa bangun? Wanita tua ini memiliki daya hidup yang kuat dan tidak bisa dibunuh olehmu. Aku menghubungi dokter kandunganmu dan mengetahui bahwa kamu sama sekali tidak hamil. Apalagi masalah keguguranmu, kamu takut Xiaoyan akan mengetahuinya dan dengan kejamnya mendorongku jatuh dari tangga. Aku tidak. Xian, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Pergi jelaskan pada polisi. Kamu tidak ingin aku hidup tenang. Jangan kira kamu akan hidup tenang. Xiaoyan. Xiaoyan. Xian. Xian, Anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Nenek, Jangan takut, ada dokter di sini. Nona Jian, Jianing, dokter. Gu Xian. Gu Xian, Aku di sini. kamu baik-baik saja. Lukamu pasti sangat sakit kan? Kenapa kamu tidak di kamarmu? Beristirahat dengan benar. Aku melihatmu tidak ada di kamarmu, dan mereka bilang kau pingsan. Bagaimana kabarmu? Apakah kepalamu masih pusing? Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Apa yang mungkin salah denganku? Awalnya, aku ingin meletakkannya padamu di pernikahan. Tapi The pernikahan film yang was kacau itu translated tidak dihitung. and narrated Jadi by aku M ingin menggunakan Media. cincin ini untuk melamarmu secara resmi. Aku ingin bersamamu selamanya. Kau. Aku bersedia. Aku bersedia.